Halo, saya Andrea Agustian dari Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Saya akan membahas soal otoritas jasa keuangan. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan soal otoritas moneter Indonesia yang meliputi Bank Indonesia dan juga otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, di sini saya akan membahas kembali soal otoritas jasa keuangan. Apa itu pengertiannya, tujuannya, tugas dan wewenangnya, dan masih banyak lagi yang saya akan bahas. Yang pertama, saya akan bahas soal pengertian dari OJK. OJK sendiri adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sebagai lembaga pengawas, maka OJK mempunyai objek pengawasan. Lembaga yang menjadi objek pengawasan dalam wewenang OJK adalah lembaga yang berkecimpung dalam sektor jasa keuangan. Nah, secara umum, OJK membagi lembaga-lembaga tersebut dalam golongan sebagai berikut, yaitu 1. Lembaga jasa keuangan di sektor perbankan. Lembaga ini adalah semua lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan. Lembaga ini meliputi Bank Umum, Bank Syariah, BPR, dan BPR Syariah. Yang kedua, lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, yaitu meliputi perusahaan publik, perusahaan efek, wali amanat, pemeringat efek, bank konsultan, dan biro administrasi efek. Yang ketiga, ada lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, yaitu dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun kewenangan OJK adalah menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang OJK, yaitu meliputi 1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang ketiga, menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor keuangan. Yang keempat, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statut pada lembaga jasa keuangan. Yang ketujuh, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan mentatausahakan kekayaan dan kewajiban. Yang kedelapan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, di sini juga akan saya jelaskan soal pimpinan OJK. OJK sendiri dipimpin oleh Dewan Komisioner. Dewan Komisioner ini bersifat kolektif dan kolegial. Hal ini berarti bahwa Dewan Komisioner merupakan suatu kumpulan SDM profesional yang mempunyai tingkat jabatan sejajar atau sejawat. Tidak ada satu anggota komisioner yang menjadi atasan dan mempunyai hak untuk memerintah anggota Dewan Komisioner yang lain. Anggota Dewan Komisioner yang lain dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diajukan oleh Presiden. Namun, pengangkatannya dilakukan melalui keputusan Presiden.